dikencengin penggunaannya sama dilemesin. Mungkin maksudnya ininya ya, ini dia kenceng, sama dia kendor. Ini dia kendor, ini dia kendor. Nah, ini dia tegang. Oke, kita jawab satu persatu dulu. Oke, kembali lagi kita guys. Kita ketemu lagi di sini. Saya mau coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, pertama saya mau jawab part apa aja yang dipakai untuk bikin STO 3 jalur ya. Tolong di note 3 jalur standar Kejurnas. Oke, biar katanya pada nggak salah beli, nggak salah mubazir barangnya. Oke, ini kita share di sini ya. Oke, pertanyaan kedua mengenai catcher. Apa sih fungsinya, bedanya catcher dikencengin penggunaannya sama dilemesin? Mungkin maksudnya ininya ya, ini dia kenceng, sama dia kendor. Ini dia kendor, ini dia kendor. Nah, ini dia tegang. Oke, kita jawab satu persatu dulu. Mulai dari part. Oke, part yang kita pakai ini, soalnya jujur aja saya pribadi nggak pernah hafal part numbernya. Stick lurus 19, kita perlu itu, kita pakai ini kurang lebih berapa bungkus ya, kita hitung sama-sama ya. Brake belakang ini 1, untuk hanging 1 bungkus, 2 bungkus, terus bisa juga untuk tulang tengah frame 3 bungkus. Tapi untuk frame ini bisa diganti dengan yang stick lurus 13-19. Oke, yang 13-19. Oke, terus ini kita pakai untuk stay belakang sini. Kalau dipotong jadinya kayak gini. Ini kita pakai stay belakang. Ini juga bisa dipakai sebagai substitusi pengganti untuk ini, karena ini sekarang harganya dengan part number 95259 udah lumayan mahal. Sekarang orang pakainya ini 95258, di belakang bisa, untuk di depan pun bisa. Oke, untuk tapal bawah brake depan kita pakai ini. Saya sendiri pakainya yang KW, karena untuk 3 jalur Kejurnas, untuk tapal depan ini diperbolehkan pakai yang KW. Cuman berdasarkan info yang saya terima, yang kita tahu,
akan dibatasi penggunaan part KW atau imitasi dalam event-event kejurnas 3 jalur, dengan alasannya supaya ya yang pedagang juga tetap hidup lah gitu. Jadi saling membantu, saling mensupport antara pemain dengan pedagang. Oke, udah itu aja sih kalau untuk sticknya ya, stick HG-nya. Palingan di sini ya sebagai ininya substitusi tambahannya adalah lupa untuk yang ininya stick 13 untuk ini O-nya ini. Nah, ini di dalam sini ketutupan dia untuk ini frame ini itu bisa pakai ini KW, bisa pakai ini atau pakai ini. Jadi ini kita perlu kurang lebih, kalau kita mau full ori itu kita perlu kurang lebih 3 bungkus untuk frame 2 dan untuk underguard 1. Jadi kita butuh 3. Jadi kalau kita rangkum tadi stick ini kita perlu kalau kita bicara ekonomisnya kita perlu kurang lebih satu bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Kalau stick lurusnya ini pun mau pakai untuk dudukan hanging ini, mau pakai ini pun bisa ya kan, berarti 3 bungkus sama pegangan ini stick lurus ini dipotong 2 buat pegangan ini. Jadi total untuk stick lurus ini kita pakai 4 bungkus 95106 kita pakai 4 bungkus. Oke. 95122 kita pakai 3 bungkus. Ini yang KW-nya kita pakai 1 bungkus. Ini kita pakai 1 bungkus. Cuman kebanyakan orang ini dipakai 2 untuk depan dua-duanya. 1 di brake di bawah, 1 untuk dudukan stick di atas kayak begini. Nah, terus ada yang nanya, Om motongnya gimana sih Om biar rapih? Oke, kalau saya motong itu ada pakai mal. Nah ini, saya bikin frame itu pakai mal. Malnya udah jadi saya tinggal bikin underguard. Nah, bikin underguard saya tinggal masukin di sini, ikutin lubang ini, saya baut, terus saya potong, selesai. Jadi kayak ini, kita buka aja ya buat sampel. Saya masukin ke sini. Ini oke, kita tinggal ambil ikut di baut di sini. Nah, ini baut di sini udah, dia udah ini, terus saya baut
Udah, bautnya dari sini. Udah, ya udah, saya tinggal potong mengikuti garis ini. Ini udah ada nih, saya tinggal ikutin aja garisnya. Udah, selesai. Begitu juga saya memotong U-nya untuk pegangan bawahnya. Udah, saya tinggal masukin. Sama, ini saya baut. Udah, saya tinggal potong. Udah. Untuk depannya juga saya tinggal masukin ini. Udah, saya tinggal potong. Selesai. Rapih. Karena ininya dibikin pakai CNC. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Udah, hasilnya pasti rapih. Tingkat presisinya lumayan bagus. Oke. Itu ya. Jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya mengenai ini, catcher. Nah, catcher ini prinsipnya makin tegang dia, mobil itu makin loncatnya dia, kepalanya ngangkat gitu. Makin lemes ini, makin dikendorin, loncat, dia makin begini, nungging, pantatnya nungging, jadi mobil tuh loncatnya begini. Tapi semua itu tergantung dari beban ininya, beban ininya. Saya pakai ini atau enggak, saya pakai ini. Part numbernya itu 15343. Nah, ini dia ada ukurannya berapa gram. Jadi tinggal pakai, kita gonta-ganti dengan ini sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Biasanya sih kepake juga di buat ngakalin bonjing juga bisa. Mau bonjingnya loncatnya bagaimana juga bisa dibantu pakai ini. Ini menggantikan fungsi yang dulu dia pakai baut mur di sini. Terus pakai kayak silinder gini juga untuk di sininya. Gitu. Ya, jadi makin ininya makin tegang, mobil makin dangak dia, kepalanya gini. Ininya makin kendor, makin leluasa dia main, dia loncatnya makin nukik gitu. Tapi itu juga diatur, dibantu dengan posisi hanging. Posisi hanging di depan, tengah, agak tengah sini, sama agak belakang sini, itu posisi hangingnya akan mempengaruhi loncatan dari si mobil. Jadi nggak bisa hanya dari sini saja. Ini catcher sama ini harus sinkron juga, gitu. Ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau suka like dan subscribe dengan video ini, dan kalau memang teman-teman rasa video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk di-share agar manfaat ini bisa lebih banyak bermanfaat ke orang lain, sesama racer juga. Oke, sampai di sini videonya, saya ucapkan banyak terima kasih.